BPS mengungkapkan jumlah penduduk miskin pada September 2019 sebesar 24,79 juta orang, dan Bank Indonesia mencatat utang luar negeri Indonesia pada akhir Mei 2020 tembus sebesar 404,7 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 5.868,15 triliun. Sebagian dari kalian mungkin berpikir, kenapa tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya saja? Dengan uang yang melimpah, utang jadi bisa dibayarkan, rakyat tidak lagi miskin, masalah ekonomi lain bisa terselesaikan. Tapi ternyata mencetak uang tidak sesederhana itu. Ada banyak aspek yang mempengaruhi. Bahkan kalau negara nekat mencetak banyak uang baru, malah bisa bikin miskin loh guys. Simak ulasan berikut. 1. Kalau uang dicetak banyak dan dibagikan secara cuma-cuma, otomatis masyarakat jadi pegang banyak uang, tapi kondisi ini malah bikin mereka makin konsumtif loh guys. Logikanya nih, jika setiap masyarakat di Indonesia tiba-tiba diberi uang 100 juta, mereka akan berubah jadi konsumtif dan membeli apa yang sebelumnya tidak bisa mereka beli. Misalnya mobil. Hal itu akan membuat permintaan mobil jadi naik. Otomatis produsen mobil bekerja keras meningkatkan produksi mobilnya. Kalau tidak mampu mengikuti permintaan pasar, ketersediaan mobil di pasaran jadi habis. Soalnya, menaikkan jumlah produksi itu ya berarti harus menambah jumlah pekerja, upah mereka, dan lain-lain. Pada akhirnya juga sama saja. 2. Daya beli yang tinggi akan membuat harga barang naik. Bisa-bisa telur aja harganya 1 miliar per kilogram. Kondisi ini pernah dialami oleh Zimbabwe loh guys. Naiknya harga barang secara terus-menerus, nama ekonominya adalah inflasi. Salah satu negara yang pernah mengalami inflasi besar-besaran adalah Zimbabwe. Sejak 2008, mata uang negara ini terus mengalami keterpurukan. Di sana, harga telur saja bisa mencapai 100 miliar dolar Zimbabwe. Kebayangkan ada berapa banyak uang yang beredar di sana. 3. Karena merasa punya banyak uang, orang jadi tidak lagi produktif. Jangan heran kalau dalam waktu dekat negara itu malah jadi miskin. Kita aja nih, mungkin kalau ditanya, apa yang akan kita lakukan kalau dikasih uang 1 miliar setiap bulan? Jawabannya pasti santai-santai di rumah sambil nonton TV, liburan ke luar negeri, atau hal menyenangkan lainnya. Kita tentu tidak akan mau lagi bekerja, berbagai profesi jadi kehilangan pekerjaannya. Petani akan malas menanam padi, nelayan akan malas melaut, dan seterusnya. Negara jadi kehilangan produktivitasnya karena masyarakat jadi menggantungkan hidupnya pada impor. 4. Nilai mata uang di negara tersebut jadi turun. Kebayangkan gimana jadinya kalau uang sudah tidak lagi dianggap berharga? Bukannya bikin kaya raya, mencetak terlalu banyak uang malah akan membuat nilai mata uang itu sendiri turun. Logikanya, bayangkan saat kamu belum bekerja, uang selembar 100.000 akan terasa banget nilainya kan? Mau pakai aja harus mikir-mikir. Sekarang coba dibalik. Apa jadinya kalau kamu mendapat uang 100.000 secara cuma-cuma setiap hari, tidak perlu bekerja dan berusaha? Tentu nilainya akan turun kan? Uang tersebut tidak seberharga saat kamu masih sulit mendapatkannya. Hal ini juga berlaku kalau suatu negara nekat mencetak terlalu banyak uang. Mata uang di sana malah turun nilainya. Ini karena harga barang juga ikut menyesuaikan jumlah uang yang beredar. Misalnya es cendol yang biasanya 10.000 melejit jadi 1 juta. Terlalu besar itu membuat uang jadi tidak berguna. Dulu, negara Jerman pernah merasakan kondisi ini. Kebanyakan mencetak uang membuat uang di Jerman tidak lagi berharga. Sampai-sampai banyak dijadikan pajangan di rumah, dibuang, atau dipakai menyalakan api. Gila kan guys? Selain alasan-alasan di atas, mencetak uang juga tidak semudah yang dibayangkan. Karena untuk membuat uang baru butuh biaya produksi yang tidak sedikit.